Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ilal yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat rahimakumullah, sudah sepatutnya pada kesempatan kali ini, kesempatan sebelumnya dan kesempatan yang akan datang, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, atas segala nikmat yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan, baik nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, nikmat berupa kelapangan hati, nikmat berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini bisa jadi kita merasa senang, kita merasa gembira mendatangi masjid ini. Bisa jadi kita juga terkadang merasa berat, kita juga merasa agak sempit dada ketika datang ke masjid, karena yang terbayang di masjid ketika khutbah kita susah menahan mata untuk diajak terbuka. Rasa syukur itu pula yang insya Allah nanti akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada dua unsur, yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan terhindar dari azab Allah, sebagaimana Allah yang beritakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullaha bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallaha syakiron alima. Mengapa saya akan menyiksa ketika dia ada rasa syukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha bersyukur dan maha mengetahui. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu tidak pusan-pusannya khotib mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, satu-satunya orang yang wajib kita contoh, satu-satunya ketika kita beritiba, mengambil pelajaran, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar khutbah ini khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan sadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Bahwasanya tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang lainnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini pula kita sama-sama berusaha
untuk memproses diri kita menjadi orang yang muttaqin melalui puasa Ramadan 1444 Hijriah pada kesempatan kali ini. Karena tujuan puasa atau siam sesuai yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar menjadi orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah proses takwa akan kita raih melalui ibadah puasa Ramadan. Karena memang salah satu tujuannya diperintahkan puasa Ramadan itu adalah menjadi insan yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang melatar belakanginya sehingga kita ketika diperintahkan untuk berpuasa menjadi orang yang bertakwa, atau apa untungnya ketika kita menjadi orang yang bertakwa? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil menetapkan manusia mulia di sisinya bukan dari hartanya, bukan dari jabatannya, bukan dari keturunannya, bukan dari tampang cantik atau tampannya seseorang, melainkan orang yang bertakwa di sisi Allah atau orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun terkadang mungkin kita menganggap orang yang mulia adalah orang yang berharta karena kedermawanannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian takwa itu adalah sebaik-baik sangu, sebaik-baik bekal, sebaik-baik persiapan yang kelak akan kita panen di akhirat kelak. Wa tazawwadu wa khairazati taqwa. Sebaik-baik bekal, sebaik-baik sangu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian manfaat dari takwa ketika kita mungkin dalam kesulitan, ketika mungkin dalam gundah gulana, maka rahmat Allah akan datang kepada kita ketika kita berpredikat sebagai orang yang bertakwa atau muttaqin. Wa idza qila lahum taqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'alakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengeluhkan kondisi, kita sering mengeluhkan berbagai persoalan dalam kehidupan, baik persoalan pribadi, persoalan keluarga, dan persoalan negara. Tapi terkadang kita lupa akan tawaran atau jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawaran itu bisa memberikan jalan keluar, bisa menjadi solusi, tetapi kita kadang terkelena dengan hal-hal yang lain. Wa may yattaqillahu yaj'alu lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi manfaat atau fadilah takwa diantaranya yang kedua adalah memberi jalan keluar, sebagaimana surat At-Talaq ayat 2, atau memberi solusi ketika kita lagi bermasalah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini dengan suasana cuaca yang dinilai sebagian orang atau mayoritas manusia mengatakan cuaca tidak menentu, terkadang ada gempa, terkadang ada banjir. Tidak salah ketika hal itu dikaitkan dengan sains, tidak salah ketika itu dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, sehingga di media-media sosial, di televisi, di surat kabar, terkadang ketika ada gempa yang dikaitkan adalah antara patahan lempeng satu bumi dengan bumi yang lain. Itu benar.
Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solusi di antara yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan barokah dari langit dan dari bumi adalah takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ahnal alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakinna kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-A'raf ayat 96. Jangan-jangan berbagai macam musibah merupakan salah satu bentuk siksa Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak yakin dengan solusi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini marilah kita pupuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah tepat, itu adalah cocok buat kita semua. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang membuatkan jalan kehidupan di hadapan kita melalui Al-Qur'an dan hadis yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini tidak ada salahnya ketika kita merasa menjadi orang yang bertakwa, kita harus merasa yakin dengan predikat ketakwaannya itu kita akan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa datang ke sini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya, bukan karena ketampanan dan kecantikannya, melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua manusia insya Allah punya potensi untuk meraihnya, tergantung bagaimana kita mau atau tidak, memaksa diri atau tidak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena suatu saat nanti, suka atau tidak suka, di dalam bahasa Al-Quran, suka atau karena terpaksa, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barangkali ketika kita ada getaran hati untuk mengerjakan sholat berjamaah, secepat itu pula kita pergi ke masjid untuk berjamaah. Ketika ada getaran hati untuk sholat taraweh, maka segerakan. Ketika sudah waktunya, kita tidak usah menunda-nunda lagi, tidak usah membuka HP lagi, tidak usah mikirkan lain-lain lagi, langsung berangkat. Dan mudah-mudahan hal-hal seperti itu menjadi wasilah kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semakin hari kita semakin yakin bahwa solusi yang terbaik
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan sifat kasih sayang-Mu hamba bermunajat kepada Engkau ya Allah. Hindarkan anak keturunan kami dari perbuatan zina, hindarkan anak keturunan kami dari perbuatan fasik, dari perbuatan munafik, dan dari perbuatan putus asa. Ya Allah, pada kesempatan kali ini juga kami memohon kepada Engkau ya Allah, pupuklah rasa tanggung jawab di antara generasi dan anak-anak kami ya Allah. Berilah kepada mereka karakter keislaman yang jelas dan bangga dengan keislaman ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma wirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.